Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar fisika bersama Pak Nursam. Kali ini tentang potensial listrik dan kapasitor. Sebelum Bapak lanjutkan, diingatkan bahwa ini adalah lanjutan dan bagian akhir dari KD 3.2, menganalisis gejala listrik statis, medan listrik, kutub listrik, dan seterusnya. Namun sudah dilakukan kuis tahap yang satu, kita lakukan evaluasi dulu. Ini anak-anak hasilnya rata-ratanya sekitar 65, ada beberapa yang nilainya 100 dan 90, banyak yang dapat nilainya 80, tapi cukup banyak yang nilainya di bawah 60. Jadi ini perlu koreksi, introspeksi, karena ini masih belum maksimal ya. Baiknya rata-ratanya di atas 75. Nah, KKM kita juga di atas 75. Oke, kita pernah belajar tentang medan listrik ya, dengan ilustrasi dan simulasi seperti ini. Nah, ternyata ini di simulasi itu ada peralatan atau perangkat yang menunjukkan bisa mengukur potensial. Misalnya ada muatan negatif, ini potensial di setiap titik itu terukur ternyata. Makin dekat, makin besar nilai negatifnya. Makin jauh, makin kecil. Maka bisa diartikan banding terbalik dengan jaraknya ya. Andai kata ini kita ganti dengan muatan positif diganti dengan muatan positif, juga demikian, makin dekat makin besar positifnya, makin jauh makin kecil. Bagaimana kalau misalnya ada dua muatan yang berdekatan ya? Nah, tentu di sini negatif makin kecil, dan di tengah-tengah sini akan terjadi kemungkinan nol, karena nolnya minusnya atau positifnya itu makin kecil. Nah, bisa terjadi nol. Jadi makin sini makin positif dan seterusnya. Yang ingin kita gali lebih lanjut, bagaimana sebetulnya potensial listrik dan energi potensial sebagai konsep dan besaran fisika listrik statis ya. Nah, sekalian, kalau ilustrasi tadi kita gambarkan ya, ada muatan listrik, kita ambil positif, dan ada titik A dan titik B yang tadi potensialnya berubah. Kita gunakan dulu bahwa misalnya kita memahami bahwa di sekitar muatan positif ada medan listrik keluar, baik di titik A maupun titik B, itu arahnya keluar. Andai kita gunakan Q aksennya positif, maka sesungguhnya dia itu awalnya sudah ditolak ke sana. Ditolak, apalagi kalau dipindahkan mendekat, maka perlu usaha yang besar untuk memindahkan dari A ke B. Nah, dalam konsep usaha itu berarti perlu dorongan gaya. Nah, gaya itu setidaknya mampu melawan gaya Coulomb. Oleh karena itu, perlu usaha dan energi memindahkan Q aksen dari titik A ke titik B dengan gaya melawan gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb itu kita lawan dengan, makanya gayanya disama dengan minus Fc. Minus Fc ini gaya Coulomb. Apa besar gaya Coulomb? Gaya Coulomb itu K kali Q1, Q2 atau Q aksen dibagi R kuadrat. Nah, karena arahnya melawan, maka beri tanda negatif ya. Kemudian yang kedua, usaha gaya kali perpindahannya delta R adalah selisih jaraknya ya, yang semula A menjadi B menjadi RB dikurangi A. Nah, dan menggunakan konsep W adalah F kali delta R, K, F-nya kita ganti K kali Q aksen bagi R kuadrat. R kuadratnya senilai dengan RA RB, dan delta R-nya kita ganti RB dikurangi RA. Dengan mengalihkan setiap ruas ini, maka hasilnya K kali Q aksen RA, karena ini RA RB, di atasnya ada RB, maka RB-nya tercoret. Dan begitu juga, minus kali minus hasilnya positif. Nah, kalau kita gunakan selisih, maka kita gunakan W sama dengan selisih antara. Ini adalah besaran yang sama, hanya berbeda jaraknya. Ingat konsep usaha sebagai perubahan energi, dan ini adalah sebuah bilangan yang berbeda jaraknya, maka kita bisa nyatakan bahwa ini perubahan energi. Energi apa dalam hal ini? Ini adalah energi
energi potensial. Maka kita tulis EP dikurang EP, dari posisi B dikurangi posisi A. Dengan cara lain, kita bisa gunakan Q aksennya kita keluarkan. Aksen kali K kali Q per R, ini juga K kali Q per M, maka ini adalah sebuah besaran yang besaran dengan konsep yang sama namun berbeda karena berbeda jaraknya. Karena itu dinamakan potensial, maka kita bisa sebut aksen kali potensial B dikurangi potensial di A, ya. Atau B sama dengan Q kali beda potensial. B-nya kita usaha tadi yang diperlukan, kemudian P-nya K kali Q aksen dibagi R, dan P-nya adalah K kali Q per R. Ini dua konsep baru, energi potensial dan potensial listrik, yang rumusannya mirip dengan F. Kalau ini bedanya adalah kuadrat untuk F. Ini juga mirip dengan E, K kali Q, tapi untuk E itu ini R kuadrat. Dalam hal lain yang harus kita ingat, ini adalah besaran skalar yang tidak perlu ada gambar, ya, tapi memasukkan nilai minus plus dalam kuantitas perhitungan. Berikutnya tentang kapasitor. Anak-anak, banyak kapasitor digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebenarnya banyak, tapi yang sering terungkap adalah sebagai penyimpan muatan listrik. Kenapa perlu menyimpan muatan listrik? Manusia butuh energi, salah satunya bisa menyimpan energi, anak-anak. Nah, terkait dengan ini kalian bisa mendalami, dan dengan pendalaman itu buatlah sebuah paparan terkait kapasitor yang banyak jenisnya. Bisa browsing, ya, bisa lihat di buku paket juga. Kamu boleh pilih dari banyak jenis yang ada. Buatlah paparan cukup 3-4 slide saja. Bagaimana, mengapa kapasitor berguna dalam kehidupan, ya. Sebagai tambahan saja, game yang ada di HP itu kadang-kadang ada yang kita miring kanan, dan mobilnya bisa belok-belok, memiring kiri kanan dan seterusnya. Itu salah satunya menggunakan fungsi kapasitor keping sejajar dan merubah luas atau jarak dan seterusnya. Yang kedua, ini ada pilihan, ya, pengayaan. Jadi yang pertama tadi dibuat, ya, paparan, nanti kalau sudah selesai dikirim ke Google Classroom, ya. Yang kedua, kalian boleh memilih sebagai pengayaan, yaitu eksperimen kapasitor lab basic. Ini menggunakan pad juga, ya, menggunakan pad. Jadi silakan dicoba eksperimen dengan menentukan sendiri variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Variabel bebas itu yang kita ubah-ubah. Variabel terikat itu adalah data yang kemudian muncul karena perubahan, dan variabel terikat itu data yang harus kita tetapkan, ya. Contohnya ini. Ini kalau variabel bebas kita pilih misalnya jarak. Nah, jaraknya ini bisa diubah. Setiap perubahan jarak menimbulkan perubahan nilai kapasitornya. Nah, pada waktu kita menggeser-geser ini, luasnya tidak berubah. Tapi ini tetap untuk A berapa, begitu, ya. Untuk A-nya ditetapkan. Atau yang kedua, jaraknya tidak diubah-ubah, tapi tetapkan. Misalnya awalnya jaraknya segini. Ini bisa digeser-geser. Ya, kembangkan eksperimen itu, tentukan tabelnya, grafiknya, dan kesimpulannya, ya. Kemudian terkait kapasitor keping sejajar. Jadi kapasitor ini banyak digunakan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi ada luas penampang dan seterusnya. Dia memiliki kapasitas yang bergantung pada luas penampang, jarak, dan bahannya. Jadi bahannya itu ada yang dari mika, ada keramik, dan seterusnya. Hasilnya adalah C K kali epsilon A per D. Nanti kalian bisa gunakan eksperimen tadi, ya, untuk mendapatkan rumusan ini, ya. Kalau yang bagus nanti Bapak bisa kirim kamu ke lomba penelitian ilmiah atau lomba karya KIR, ya, karya ilmiah remaja. Kemudian banyaknya muatan yang disimpan bergantung kepada kapasitasnya. Jadi beda-beda kapasitor, beda-beda kapasitas, tapi juga bergantung pada sumber tegangannya.
Q, muatan yang tersimpan, kapasitas kali potensial. Kemudian makin banyak menyimpan muatan, makin banyak energi yang tersimpan. Berapa besar energinya? W setengah QV. Kalau V-nya diganti C kali V, ya. Kalau V-nya diganti C kali V, maka hasilnya adalah setengah CV kuadrat. Kemudian bisa juga Q-nya diganti Q per C. Q-nya menjadi setengah Q kuadrat per C. Sekarang kita lihat contohnya. Muatan masing-masing 6 dan 9 ada pada titik A dan B segitiga sama sisi. Titik D ada di tengah AB. Berapa beda potensial delta V antara C dan D dan berapa usaha W-nya. Kita gambar dulu ya, nak. A, B, C segitiga sama sisi 6, ada Q1, ada Q2, ada titik C, ada titik D di tengah. Lalu koordinat potensial, ini rumus yang digunakan. Ya, rumus yang digunakan. Kemudian kita hitung di titik C. Ini penjumlahan biasa, kalau kaki 1 per R, karena titik C ini di sini, maka jaraknya 6 dan 6. Masukkan K-nya. K-nya kan sama-sama akan dikeluarkan. K-nya, Q1-nya, Q2-nya, nah karena Q2-nya negatif dimasukkan. R-nya 6. Silakan dihitung 6 dikurang 9, 3 di per 6 setengah kan 9, 4 setengah jadi 450. PD. Dengan cara yang sama, K-nya sama, Q-nya sama, beda R-nya. R-nya adalah 3 karena dia di tengah-tengah. Ya, ini 3, hasilnya minus 900. Lalu berapa beda potensialnya? Dikurangi, nak. Nah, VCD adalah VD dikurang VC. Min 900 dikurangi minus 450. Jadi hasilnya min 900 tambah 450, hasilnya minus 450. Kemudian, apa usahanya? Usaha yang dipindahkan adalah Q kali delta V. Ini tadi Q-nya yang akhir, yang minus 2. Nano itu min 9 kali minus, jadi hasilnya positif, ya. 2 kali 450, 900 kali 10 pangkat min 9 atau 9 kali 10 pangkat min 7, ya. Kemudian berikutnya kapasitor keping sejajar dengan kapasitas C terbuat dari mika K dihubungkan dengan sumber tegangan P. Berapa besar muatan kapasitor? Q. Berapa besar energinya? E, kan begitu. Kapasitor lain, nah ini berarti C2. Luasnya sama, A-nya sama. Terbuat dari keramik K, ini K2. Memiliki jarak antar keping setengahnya. Jaraknya D. Dihubungkan dengan sumber tegangan 24. Ini V2. Berapa besar muatan Q2? Berapa energi yang tersimpan? W2. Hasilnya, kita gunakan rumus tidak jauh dari ini. Q C kali V, C K epsilon A per D, dan W setengah CV kuadrat. Kita yang pertama dulu. Ini C kali V, C-nya 10, V-nya 12, 120. Kemudian W-nya, setengah CV kuadrat, C-nya 10, V-nya 12. 12 kuadrat, 144. Dibagi 2, 72. Kali 10, 720. Nah, kemudian, keadaan yang kedua, kita bandingkan, ini C-nya. Ini kita baca C sebanding dengan K, sebanding dengan A, sebanding dengan D. Maka kita tulis K1 per K2, A1 per A2. Nah, kalau D-nya D2 per D1, karena berbanding terbalik. Masukkan K1-nya 10, K2-nya 20. Ya, ini yang 10, ini 20. Hanya sama, dan D-nya ini setengah, di sana. Jadi kalau ini kan ini 1/2, ini juga 1/2, hasilnya 1/4. Artinya, ya, C2 itu 4 kali C1. Maka C2-nya 4 kali C1. C1-nya 10, hasilnya 10 farad. Kemudian B2-nya gimana? Ya, Q2 dulu, muatannya dulu. Ya, berapa besar muatannya? Muatan itu C kali V. V-nya 40, V-nya 24. Jadi hasilnya 960 kolom. Jadi meningkat tuh. Tadinya 120. Karena meningkat 4 kali, ya. Kemudian tegangannya meningkat 2 kali, 4 kali 8. Jadi meningkat menjadi lebih dari 5 kali atau 8 kali, ya. Kemudian energinya. Karena energi itu setengah CV kuadrat, ini kamu bacanya W sebanding dengan C, W sebanding dengan V kuadrat. Jadi, kita tulis W1 per W2, V1 per C2 kali V1 per V2 kuadrat. Berbanding lurus semua. Ini 1/4, ini dari sini. Nah, kemudian ini awalnya 1/2, karena kan tadinya 12 menjadi 24, jadi 1/2. Tapi dikuadratkan, jadi 1/4. Kalau dikalikan kan 16 kali. Maka
W2-nya berarti 16 kali dari W1. Dan W1-nya